A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وقرة أعيننا وحبيب قلوبنا سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahi kita dengan berbagai nikmat yang begitu agung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya atau seandainya kita sebagai manusia mencoba untuk menghitung dan mengira nikmat yang telah dan akan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung dan mengiranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita dan mewajibkan kita untuk menghitung dan mengira jumlah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut dan mewajibkan kita untuk mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dengan tujuan dan matlamat agar nikmat tersebut senantiasa dijaga, terjaga. Demikian juga mendapatkan limpahan nikmat-nikmat baru. Dan insya Allah dengan demikian kita akan senantiasa berada dalam perlindungan, penjagaan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terbingkis kepada kekasih hati kita, kecintaan dan kesayangan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Fa salawatullahi wa salamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah sebelum kita memulai kajian tafsir ringkas kita dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' auliya'illahi salihin. Maka kita akan membaca salawat sebagai bukti dan tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sedikit salawat yang kita hadiahkan kepada beliau bisa menambah dan menguatkan hubungan kerohanian kita melalui cinta, melalui kasih sayang dari beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam kajian tafsir kita yang insya Allah pada petang ini, pada sore ini kita akan membahas 4 ayat dari suratul Baqarah juz yang kedua, ayat 144 sampai 147 yang masih menjelaskan tentang tahwilul qiblah, ya, sejarah pengalihan atau peralihan kiblat kita. Seperti biasa, saya akan membacakan ayat yang akan kita tafsirkan, kemudian menerjemahkannya dengan terjemahan bebas. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan sababun nuzul, at-tafsir wal bayan, demikian juga fiqhul ahkam insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang ingin mengikuti kajian ini dan ingin menyimak bacaan kitab Arabnya, silahkan buka juz kedua, juz pertama ya. Juz pertama, jilid pertama, mohon maaf. Juz kedua dari suratul Baqarah halaman 180 kalau kitab aslinya, kitab asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق الله العظيم. Ayat 144, Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami selalu dan senantiasa berulang-ulang kali melihat taqalluba wajhika fis sama'. Engkau menengadakan wajahmu ke langit. Kata qad apabila masuk ke fi'il mudhari seperti yang ya selalu kita dengar dan diajarkan oleh guru kita di pondok pesantren, pelajaran nahwu ya. Memberikan pengertian litaqlil awit takfir. Litaqlil artinya menjelaskan bahwa suatu aktivitas yang dimasuki atau dimulai dengan kata qad, fi'il, memberikan pengertian litaqlil. Ya. Litaqlil ini maksudnya menyedikitkan sesuatu. Ya. Dan terkadang juga litaksir memberikan pengertian yang banyak atau berulang kali. Adapun dalam ayat ini, makna yang bisa kita fahami dari qad yang masuk ke kata nara itu memberikan pengertian ya litaksir, senantiasa, berulang kali. Maka baginda Rasulullah SAW senantiasa melihat ke langit sebagai isyarat keinginan beliau, hasrat beliau ingin berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Haramul Makki, yaitu Al-Ka'batul Musyarrafah. Dan kita sebagai umat Islam
mempunyai 3 kiblat. Yang pertama adalah qiblatus shalah, kiblat salat. Ya, tentunya Ka'bah untuk saat ini. Dan yang kedua adalah qiblatud du'a, kiblat untuk berdoa, yaitu as-sama, seperti yang telah dicontohkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Dan yang ketiga adalah qiblatul hub, kiblat cinta. Kiblat cinta ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila kita ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka 3 kiblat ini harus senantiasa terpatri dalam diri kita. Harus senantiasa tertanam dalam jiwa kita. Ketika kita salat, hati kita, wajah kita kita arahkan, kita hadapkan ke Baitullah, Ka'batul Musyarrafah. Adapun hati kita hadapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qiblatul hub, kiblat cinta kita yang boleh dan bisa membimbing dan mengarahkan hati kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah qiblatud du'a, kiblat dalam berdoa, yaitu menghadap atau mengarahkan pandangan kita ke langit. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bid-du'a al-isyari, berdoa dengan doa isyarat. Seperti yang saya jelaskan pada pagi hari tadi bahwa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ad-du'a'u bil aqwal atau bil qaul, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan kata-kata atau dengan ungkapan. Dan yang kedua adalah ad-du'a'u bil isyarah, berdoa dengan isyarat seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Dan yang ketiga adalah ad-du'a'u bil amal, memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui atau aktivitas amal soleh, sebagai bukti ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti atau kami telah memberikan izin kepadamu untuk mengarahkan atau memalingkan wajahmu dari Baitul Maqdis ke kiblat yang engkau inginkan, ke kiblat yang engkau ridhai, yaitu Ka'bah. Di dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menuruti apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan untuk mengganti arah kiblat atau untuk menghadap ke Baitullahil Haram sebagai pengganti dari kiblat para nabi dan rasul dari golongan Bani Israel, dan tujuan untuk mengarahkan kiblat beliau ke Baitullahil Haram adalah untuk mengenang dan mengikuti kembali jejak langkah kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Nah, di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengikuti atau meridhai apa yang menjadi keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu merupakan perpindahan yang didasari oleh keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang makhluk. Tidak seperti itu cara memahaminya. Seperti ini kaidahnya. Apapun yang diinginkan oleh para nabi dan rasul, keinginan mereka itu bukanlah keinginan yang bersumber dari keinginan pribadi. Kenapa demikian? Karena para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan golongan yang telah mendapatkan ismah dari Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan, penjagaan. Pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bukan hanya sebatas pemeliharaan yang terjadi pada jasad beliau, jasad mereka atau zahir mereka, akan tetapi juga mencakup pemeliharaan
pada akal fikiran, demikian juga hati. Sehingga mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di azali dahulu. Oleh karena itu, apa yang menjadi keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peralihan atau perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'batul Musyarrafah, itu merupakan keinginan ya, yang memang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menciptakan keinginan itu di dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tunduk kepada keinginan makhluk. Ya, tetapi cara memahaminya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, untuk mewujudkan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan keinginan tersebut dan diletakkan ke dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara zahir kelihatan seolah-olah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menginginkan peralihan kiblat tersebut, akan tetapi hakikatnya Allah lah yang menginginkannya, dan Allah juga lah yang menciptakan keinginan tersebut dan meletakkan di dalam hati, dan meletakkannya di dalam hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara seperti ini boleh berlaku hanya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan para nabi dan rasul, demikian juga para aulia, ya, para aulia dan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga terjadi dan berlaku pada diri para aulia. Ya, seseorang tidak akan boleh menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila dia telah mampu atau berjaya untuk meleburkan seluruh keinginannya dan tenggelam dalam keinginan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimanakah cara untuk meleburkan keinginan kita agar kita mampu tenggelam dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu kita, menghancurkan keinginan-keinginan itu dengan ibadah kepada Allah, ya, melalui jalan syariat. Salat, puasa, berzakat, berinfak, membaca Al-Quran, ya. Amalan-amalan seperti itu akan mampu untuk melebur dan menghancurkan keinginan-keinginan nafsu kita, dan pada akhirnya akan tenggelam dan tunduk serta patuh kepada keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Oleh karena itu, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud di sini bukan masjidnya, akan tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang ada dalam masjid itu. Kalau kita belajar ilmu balaghah, diistilahkan dengan min zikril mahal wa iradatil hal. Yang disebut adalah tempatnya, akan tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang bertempat di situ. Min zikril mahal wa iradatil hal, istilahnya. Ya. Contohlah seperti yang selalu kita ucapkan kan. Ketika kita ingin pergi beli minyak, kalau istilah kita di Indonesia beli bensin lah. Orang tanya kepada kita, "Mas mau kemana?" Ya. Saya mau ngisi minyak. Ya. Kok minyak yang diisi? Ya, kan lucu kan? Kok minyak yang diisi? Yang diisi tangkinya lah. Dan yang mengisinya adalah minyak. Yang dituangkan ke dalamnya adalah minyak. Nah, itu sama dengan gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran. Min zikril mahal wa iradatil hal. Atau contoh yang lain. Ibu kita sedang memasak. Kita nanya kan, "Bu, lagi ngapain?" "Saya lagi masak nasi." "Kok nasi yang dimasak?" Padahal yang dimasak adalah beras, ya kan? Itu bahasa-bahasa yang memang telah muta'araf maknanya telah menjadi kebiasaan kita dalam bertutur kata. Dan itu pun juga ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, palingkanlah wajahmu
ke arah Masjidil Haram, yang dimaksud di situ adalah ya, ke arah Ka'batul Musyarrafah. Ke arahnya ya, bukan maksudnya pas 100% ke Ka'batul Musyarrafah itu. Yang penting ke arahnya saja. Nah, sehingga ayat ini menjadi perdebatan, menjadi dasar perdebatan para ulama fikih, ya, para fuqaha. Ada di antara mazhab yang mengatakan bahwa ketika sholat itu dada betul-betul harus sejajar dengan Ka'bah 100%. Nah, itu sebagian pendapat para ulama. Dan pendapat ini saya rasa merupakan pendapat yang cukup berat untuk kita tunaikan dan kita amalkan, karena ketika kita sholat, kita tidak sedang berada di hadapan Ka'bah, kecuali bagi orang-orang yang memang sholat di Masjidil Haram. Sangat mudah dan gampang bagi mereka untuk mengamalkan pendapat tersebut. 100% harus betul-betul menghadap ke kiblat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, tidak disyaratkan seperti itu. Yang penting arahnya ke arah Ka'bah, seperti itu. Walaupun tidak 100%. Itulah perbedaan atau ikhtilaf atau khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan salah satu rukun sholat ya, yang kita kenal ya, istiqbalul qiblah, yang diistilahkan dengan istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Salah satu rukun sholat kan, salah satu syarat, mohon maaf, salah satu syarat sholat ya, istiqbalul qiblah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ayat tadi tujuan atau sasaran ya, khitabnya itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala langsung mengkhitab atau menghadapkan perbincangan atau ucapan itu atau firman tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya, Allah Subhanahu wa taala menukar atau mengganti domir dari ya, domir mufrad tunggal menjadi jamak. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arah syatrah. Ya, ke arah Ka'batul Musyarrafah, ke arah Baitul ke arah Masjidil Haram, maksudnya ke arah Ka'bah. Ya. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dari peralihan ya, dhamir tunggal menjadi dhamir jamak? Ya. Kalau menurut ulama bahasa, iltifat ya, atau ya, pengalihan dhamir dari dhamir tunggal, baik dari dhamir tunggal ke dhamir jamak atau sebaliknya, itu dianggap sebagai sesuatu yang memang lumrah di dalam Al-Quran. Bahasa Al-Quran seperti itu, memang seperti itu. Tetapi apabila kita mengambil hikmah atau rahasia dari perpindahan atau iltifat ya, dari dhamir tunggal ke dhamir jamak, di sini ada satu hikmah dan satu rahasia yang bisa kita petik, yang menunjukkan mengajarkan kepada kita betapa agungnya diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk ya, menghadapkan wajah beliau ke Ka'batul Musyarrafah. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perubahan dhamir yang pertama, yang awalnya tunggal menjadi jamak. Kata para ulama, ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang salah satu tanda keagungan dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya beliau diperintahkan untuk mengarahkan wajah beliau ke Ka'batul Musyarrafah, dan yang kedua, beliau juga kembali diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam bentuk yang lain, yaitu menggunakan dhamir jamak. Di sini akan nampak khususiyah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita melalui perubahan atau iltifat dhamir tersebut, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah menghadapkan wajah beliau atau hati beliau ke arah Ka'batul Musyarrafah, maka hati itu tidak akan pernah berpaling sedikit pun
dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak perlu memerintahkan beliau untuk kedua kalinya. Menggunakan dhamir mufrad. Dan Allah Subhanahu wa taala menukar atau menggantinya dengan dhamir jamak yang diarahkan kepada para sahabat. Dan ini merupakan salah satu adab ilahiyah, adab ilahi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba kita tarik makna ini dalam cara atau pola hidup keseharian kita seperti ini. Misalnya kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bos misalnya, di antara karyawan kita, orang yang kita pimpin, ada di antara mereka orang-orang yang memang istimewa di hati kita. Dan suatu saat kita menginginkan sesuatu yang belum terlalu dipahami oleh karyawan kita, demikian juga di antaranya adalah orang yang memang istimewa di hati kita. Maka kita mengarahkannya atau mengarahkan orang tersebut untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Karena memang kita cinta kepadanya. Nah, untuk kedua kalinya, apakah layak dan apakah dianggap sesuatu yang beradab apabila kita memerintahkannya untuk kedua kalinya? Untuk melaksanakan sesuatu yang serupa? Tidak layak. Tidak layak. Karena adab cinta atau hakikat cinta akan senantiasa menyebabkan seseorang itu tunduk kepada keinginan kekasihnya. Keinginan kekasihnya. Dan tidak perlu diperintahkan untuk melakukan kedua kalinya, karena dia telah paham. Dia telah menyatu dengan apa yang menjadi keinginan kekasihnya. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengganti bentuk dhamir mufrad menjadi jamak yang diarahkan kepada para sahabat. Diarahkan kepada para sahabat, bukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini dalam dhamirnya dalam bentuk jamak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, menggunakan kalian bukan menggunakan kamu, maka hadapkanlah wajah kalian ke arahnya, ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud di situ adalah Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani atau orang-orang yang benci kepada Islam secara umum, yang telah diberikan kitab kepada mereka, tentunya yang dimaksud di sini secara spesifik ahli kitab, golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka sesungguhnya mengetahui bahwa perkara peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram itu merupakan perintah yang sebenar-benarnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka meyakini bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali setelah mendapatkan perintah dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin. Dan keyakinan itu Allah yang mengatakannya. Walaupun mungkin pada zahirnya mereka seolah-olah tidak yakin dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan kebenaran yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hati kecil mereka tidak boleh berbohong, tidak bisa berbohong. Allah yang membongkarnya dan Allah lah yang memberitahu kepada kita. Dan Allah Maha jujur, tidak pernah berbohong seperti kita. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai terhadap apapun yang mereka lakukan. Sekecil apapun pengingkaran mereka, sekecil apapun usaha mereka untuk melakukan kerusakan, demikian juga untuk mempengaruhi para sahabat agar kembali ke ajaran nenek moyang mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai dari seluruh kejahatan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menulis dan juga mengabadikan tulisan tersebut sehingga di akhirat nanti akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Dan demi sesungguhnya jika engkau membawakan kepada mereka,
kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Ya. Yang dimaksud di sini adalah ahli kitab. Segala sesuatu atau segala keterangan dan petunjuk yang mengarahkan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah perintah pengalihan arah kiblat, maka mereka tidak akan pernah mengikuti kiblatmu. Ya. Mereka tidak mengikuti kiblat baginda Rasulullah SAW bukan karena mereka ragu atas kebenaran yang disampaikan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengikutinya adalah sifat hasad, iri dan dengki dalam jiwa mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan pernah sekali-kali mengikuti kiblat mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada kita bahwa baginda Rasulullah SAW tidak akan pernah berpaling dari kiblat yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat terakhir. Dan sebagian dari mereka juga tidak akan mengikuti kiblat sebagian dari mereka. Maksudnya para sahabat pun juga seperti itu. Para sahabat tidak akan mungkin mengikuti kiblat mereka. Demikian juga para pengikut baginda Rasulullah SAW. Karena mereka telah meyakini bahwa mengikuti baginda Rasulullah SAW itu merupakan bagian dari tuntutan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi sesungguhnya kalau seandainya engkau mengikuti atau menuruti kehendak dan keinginan hawa nafsu mereka setelah datang kebenaran, pengetahuan atau wahyu kepadamu, wahai kekasihku Muhammad, maka sungguhnya engkau apabila melakukan hal yang demikian tergolong sebagai orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa baginda Rasulullah SAW tidak akan pernah tunduk dan patuh kepada apapun yang diinginkan oleh mereka, walaupun dengan ancaman sebesar apapun. Baginda Rasulullah SAW pernah diancam dan pernah dibujuk. Orang-orang Yahudi, Nasrani ini senantiasa berusaha untuk menggagalkan misi dakwah baginda Rasulullah SAW dengan apapun caranya. Baginda Rasulullah SAW pernah diusir, pernah disakiti, pernah dihina, pernah dicaci. Demikian juga pernah diancam, bukan hanya diancam, bahkan memang telah berusaha mereka untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka tidak sadar dan tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada baginda Rasulullah SAW dengan jaminan pemeliharaan dan penjagaan dari pembunuhan dan keburukan makhluk. Wallahu ya'simuka minan nas, dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjagamu dari gangguan manusia yang ingin mencelakai, demikian juga membunuhmu. Demikian juga mereka mencoba untuk membujuk atau mempujuk kalau dalam bahasa Melayu baginda Rasulullah SAW dengan kemewahan dunia, kekayaan, tahta dan wanita, harta, tahta dan wanita. Tapi baginda Rasulullah SAW sedikit pun tidak berpaling dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk pengajaran bagi orang-orang yang ingin terjun ke dunia dakwah, ke medan dakwah. Seorang yang ingin terjun dalam kehidupan dakwah, maka dia diwajibkan untuk mengikuti karakter atau sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Keteguhan, keyakinan, keistiqomahan, kemantapan, kejujuran, demikian juga akhlak-akhlak kemuliaan yang lain. Jangan karena sedikit bujukan atau sedikit ancaman seorang dai itu merasa menjadi kecut, menjadi melempem lah kalau istilah kita. Ada orang yang ngancam, tiba-tiba saja merubah sikap, merubah pendapat dan keputusan. Oh, enggak seperti itu ajaran baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita telah meyakini sesuatu
sesuai dengan aturan syariat dan mendapatkan dukungan atau sokongan dalil dari Al-Quran ataupun hadis, dan kita yakin kita mampu untuk melakukannya, maka lakukanlah apapun cabaran dan cobaannya. Jangan berundur, jangan melempem kayak kerupuk lah. Kerupuk itu kan kalau kena angin sedikit saja langsung melempem. Jangan berkerut. Selanjutnya ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun." Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab kepada mereka itu mengetahui dan menyadari serta mengenal tentang sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi mereka mengenal kejujuran baginda Rasulullah. Demikian juga kenabian, kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan pengenalan yang terang benderang. Seperti mana mereka mengenal anak cucu mereka sendiri. Kita kan kalau punya anak, walaupun dia berada dalam satu ruang atau bilik, lalu dia memanggil nama kita dengan sangat mudah dengan sangat gampang untuk mengenali bahwa itu adalah suara anak kita. Jangankan suara, bunyi langkah pun kita tahu bahwa itu adalah anak kita. Cara berlarinya, cara berjalannya, mungkin cara mengambil sendoknya pun kita tahu. Cara suap, cara menyuap saat dia makan, demikian juga yang lainnya, karena anak kita. Demikian juga orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat mengenal dan meyakini kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi disebabkan karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka sukar untuk menerima kenyataan tersebut. Dan sesungguhnya sebagian daripada mereka berusaha untuk menyembunyikan kebenaran, walaupun sebenarnya mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang zalim. Mereka berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang mutlak itu hanya dari Tuhanmu. Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang-orang Yahudi dan Nasrani berusaha untuk menyembunyikan dan menyamarkan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memunculkan dirinya sendiri, karena memang sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu, termasuk golongan orang yang ragu. Jangan ragu. Yang penting ada dalilnya, dan kita telah memahaminya dengan baik, maka lakukanlah dengan baik. Jangan berundur. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang sababun nuzul. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan ayat berapa? 146 tadi. Beliau mengatakan sababun nuzul al-ayat alladzina atainahumul kitab nazalat hadhil ayatu min mu'mini fi mu'mini ahlil kitab Abdullah bin Salam wa ashabihi kanu ya'rifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'tihi wa sifatihi wa ba'thihi fi kitabihim kama ya'rifu ahaduhum waladah idza ra'a ma'al ghilman qala Abdullah bin Salam la ana ashaddu ma'rifatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni bibni. Masyaallah. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الجميع وكيف ذلك يا ابن سلام قال لأني أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يقينا وأنا لا أشهد بذلك على ابني لأني لا أدري ما أحدث النساء فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام. Di sini akan menjelaskan tentang sababun nuzul ayat 146. Ya, beliau mengatakan nazalat hadhil ayatu fi mu'mini ahlil kitab. Ayat ke-146 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dari ahli kitab. Maksudnya
orang-orang ahli kitab, golongan ahli kitab yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW, di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Salam wa ashabihi, dan sahabat atau kawan-kawan beliau. Ya, kita mengenal bahwa Sayyidina Abdullah bin Salam ini merupakan salah seorang tokoh besar di kalangan orang Yahudi. Ya, pendeta besarnya lah, seperti itu. Imam besarnya lah istilah kita, atau muftinya lah. Masuk Islam karena melihat kebenaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu sesuai atau berselari, cocok dengan apa yang beliau ketahui dan fahami dari kitab-kitab Nabi terdahulu, di antaranya kitab Taurat dan Injil. Kanu ya'rifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'tihi wa sifatihi wa ba'thihi fi kitabihim. Sesungguhnya mereka sangat mengetahui tentang pribadi baginda Rasulullah SAW, baik itu berkaitan dengan sifat beliau, karakter beliau, demikian juga kapan beliau diutus sebagai seorang nabi. Ya. Keterangan itu mereka dapatkan dari kitab-kitab mereka. Kama ya'rifu ahaduhum waladah, seperti mana mereka salah seorang di antara mereka mengenal dan mengetahui anak-anak mereka, mengetahui anaknya. Idza ra'ahu ma'al gilman, apabila anak tersebut sedang berada bersama anak-anak yang lain, kita akan mampu dan bisa membedakan, oh ini anak saya, ini bukan anak saya. Walaupun anak kita itu sedang berkumpul bersama 1000 anak yang lain, kita akan mampu dengan sangat mudah dan gampang untuk membedakan siapa di antara kita yang tergolong sebagai anak kita. Dan Sayyidina Abdullah bin Salam mengatakan, sungguhnya saya sangat mengenali baginda Rasulullah SAW berbanding saya mengenali anakku sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada beliau, apakah maksud kamu wahai Ibnu Salam? Maka beliau menjawab, ya, ini karena aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar dan penuh keyakinan. Sedangkan aku telah bersaksi dan aku tidak bersaksi bahwa terhadap anakku demikian rupa, karena aku tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh istriku. Ya, Masya Allah, luar biasa logika beliau. Beliau mengatakan, saya meyakini bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala karena adanya dalil yang akurat, ya, yaitu kitab sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil. Adapun anak saya, ya, memang saya ayahnya, kata beliau, tapi nggak tahulah, mungkin istri saya pernah menyeleweng atau gimana lah, sehingga walaupun saya yakin bahwa itu adalah anak saya, akan tetapi kemantapan keyakinan saya tentang kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah SAW itu lebih kuat dan lebih ampuh, lebih kokoh, lebih mantap dibandingkan keyakinan bahwa anak saya itu adalah anak saya. Dan ini juga pernah, kata-kata ini pernah diucapkan oleh ulama-ulama Mesir ketika kepala mulia Sayyidina Al-Husain dipindahkan dari Irak, dari Karbala, Iran ya, ke Mesir. Ya, dilarikanlah. Banyak orang yang ragu, apakah benar ya, kepala mulia dari Sayyidina Al-Husain itu dikuburkan atau ditanam di depan Masjid Al-Azhar. Di sana ada satu masjid yang bernama Masjid Sayyidina Al-Husain. Lalu pada masa itu para ulama melalui petunjuk atau permintaan kerajaan, pemerintah mengadakan dialog, demikian juga mengambil suatu keputusan bahwa perlu dicek kebenarannya. Sehingga apa yang terjadi? Digalilah kuburan tersebut, makam Sayyidina Al-Husain, ya, oleh beberapa orang dan disaksikan oleh para ulama, demikian juga pemerintah, aparat keamanan, demikian juga yang lainnya. Apa yang terjadi? Ternyata
ketika makam itu digali, ya, dan kerandanya alas mayat di dalam itu ya dibuka, ternyata apa yang keluar? Cahaya yang begitu menyentak, sehingga diceritakan bahwa orang yang turun ke dalam liang lahat dan di hatinya ada sedikit keraguan tentang kebenaran bahwa di tempat itulah Sayyidina Husain, kepala Sayyidina Husain yang mulia itu dikuburkan, dimakamkan, seketika itu juga menjadi buta. Itu dalam sejarah dan telah dicatat di arsip Darul Ifta. Nomornya ada nomornya lah, resmi begitu. Ya. Lalu setelah itu ada orang-orang yang masih ragu tentang kebenaran tersebut. Ya. Lalu mereka bertanya kepada para ulama, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian benar-benar yakin bahwa di tempat inilah kepala mulia Sayyidina Husain dikuburkan atau dimakamkan? Apa kata mereka? Ya, kami yakin. Ya. Saya lebih yakin bahwa tempat inilah yang menjadi tempat dikuburkannya kepala Sayyidina Husain. Keyakinan saya melebihi dari keyakinan saya bahwa kamu itu adalah anak ayahmu, seperti itu. Dan ternyata ungkapan itu ada di dalam hadis seperti yang telah disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Dan itu adalah ungkapan mubalaghah, maksudnya memberikan keyakinan dan kemantapan yang tidak bisa diragukan. Selanjutnya kata Sayyidina Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan petunjuk kepadamu. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang kedua adalah al-munasabah atau wajhur rabat bainal ayat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatashawwaqu li tahwil al-qiblati min Baitil Maqdis ila al-Ka'bah li'annaha qiblatu abihi Ibrahim wa li'annaha ad'a ila imanil Arab wa humul ladzina 'alaihimul muawwal fi izhari hadzal din wa li'anna al-yahuda kanu yaqulun yukhalifuna fi dinina wa yattabi'u qiblatana. Allahu akbar. Walaula dinuna lam yadri aina yastaqbilul qibla fakariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qiblatahum hatta ruwiya annahu qala li Jibril alaihi salam wadattu law anna Allah sarrafani an qiblatil yahudi ila ghairiha. Qala Abu Hayyan walamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa al-mutashawwifu li amri at-tahwili bada'a bi amrihi awwalan thumma atba'a amra ummatihi thaniyan li'annahum taba'u lahu fi dhalik wa li'alla yutawahhama anna dhalika mimma ikhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam. ولما ذكر الله تعالى ما قاله سفهاء اليهود عند تحويل القبلة ذكر في هذه الآيات أن إعراض أهل الكتاب عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لشبهة تحتاج إلى إزالة وإنما لعناد ومكابرة وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من جحود أهل الكتاب الذين طمع في إسلام watadayaqa min takdzibihim. Allahu a'lam. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, berkaitan dengan al-munasabah atau korelasi antara beberapa ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhasrat dan berkeinginan untuk mendapatkan kebenaran atau mendapatkan izin tentang peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berharap. Ini karena disebabkan bahwa kedudukan Ka'bah itu sebagai kiblat moyang bagi Nabi Ibrahim. Kedudukan Ka'bah itu merupakan kiblat yang memang menjadi arah ibadah, arah tempat kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kiblat ini juga lebih
memberikan kesan dakwah yang sangat besar untuk menjadi sebab orang-orang Arab itu menerima dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga lah yang mengharapkan menjadi pendukung agama ini. Mereka lah yang diharapkan untuk bisa menjadi pendukung, penyokong agama Islam, sebab mereka adalah orang Arab. Jadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu akan memberikan dampak yang sangat besar dan kesan yang sangat besar di hati orang-orang Arab pada saat itu. Mereka akan mengatakan, oh ternyata kiblat kita tidak mengikuti kiblat orang Yahudi, berarti kita punya kiblat sendiri. Kalau seandainya kita masuk Islam, sehingga orang-orang Arab tertarik hatinya untuk masuk Islam. Itu merupakan salah satu metode dakwah. Seperti yang dilakukan oleh Wali Songo kan dalam berdakwah. Misalnya Sunan Kalijaga. Untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada orang-orang Hindu dan Buddha pada saat itu, beliau menggunakan cara-cara yang sangat dekat dengan cara dan gaya hidup mereka, menggunakan wayang kan, karena wayang itu merupakan kesenian yang sangat dekat di hati orang-orang Jawa atau orang-orang yang orang-orang Hindu Buddha pada saat itu, sehingga beliau menjadikan perwayangan dan mengganti watak perwayangan itu dengan nilai-nilai keislaman, sehingga dengan sangat mudah dan sangat cepat orang-orang Hindu dan Buddha pada saat itu menerima ajaran dari Sunan Kalijaga, karena memang sangat dekat dengan hati mereka, sangat dekat dengan budaya mereka. Demikian juga baginda Rasulullah SAW berharap dengan perpindahan arah kiblat ini akan memberikan kesan dan dampak yang sangat besar di hati orang Arab agar menerima kebenaran Islam dan kenabian baginda Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya nanti mereka lah yang akan menjadi duta-duta Islam untuk menyampaikan ajaran agama tersebut ke seluruh penjuru dunia. Dan ternyata apa yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW itu menjadi kenyataan. Dan juga disebabkan karena orang-orang Yahudi berkata kepada baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat, mereka tidak setuju dan tidak menerima ajaran agama kita, akan tetapi kok mereka mengikuti kiblat kita. Jadi orang Yahudi seperti itu. Loh, itu kan Muhammad mengaku sebagai seorang nabi dan sangat dicintai, memang sangat dicintai oleh pengikutnya. Ya, katanya mereka punya syariat sendiri. Kok sholatnya, ibadahnya malah menghadap ke kiblat kita, gitu kan? Ya, mengolok-olok baginda Rasulullah SAW seperti itu. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW merasa risihlah dengan ungkapan mereka seperti itu, tidak menyukai ungkapan mereka, dan menyebabkan beliau tidak merasa tenang sholat menghadap ke Baitul Maqdis karena adanya celaan dan cacian dari orang-orang Yahudi. Sehingga diriwayatkan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah mengadu, pernah curhatlah kepada Sayyidina Jibril. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Wahai Jibril, saya sangat bergembira kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan saya dari kiblat orang-orang Yahudi ke kiblat yang lain, seperti itu. Jadi ternyata baginda Rasulullah SAW pernah mengadukan atau pernah curhat ke Sayyidina Jibril, semoga curhat bahwa beliau mempunyai harapan agar kiblat itu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke arah yang lain. Abu Hayyan berkata, apabila Nabi SAW sangat mengharapkan peralihan arah kiblat, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan arah kiblat baginda SAW lebih terdahulu. Kemudian barulah arahan itu diperkenankan pula kepada umat beliau. Yang pertama, arahan peralihan kiblat itu diutarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah SAW secara pribadi. Dan lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan khitab, atau perintah untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kepada umat baginda Rasulullah SAW, para sahabat pada saat itu.
Dan justru dengan demikian para sahabat mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. Di samping itu juga ini bertujuan untuk mengelakkan atau menghilangkan kesan tentang arahan peralihan kiblat ini hanya khusus bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergantian dhamir seperti yang saya jelaskan tadi, dari dhamir mukhatab mufrad menjadi dhamir mukhatab jama, bertujuan agar tidak ada kesan bahwa perintah pengalihan kiblat ini merupakan khususiah hanya bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk dhamir perintah peralihan kiblat yang pada awalnya menggunakan dhamir mukhatab mufrad menjadi dhamir mukhatab jama'. Itu salah satu hikmahnya, dan masih banyak hikmah yang lain seperti yang telah saya jelaskan pada permulaan kuliah kajian kita tadi. Jadi banyak hikmah di sebalik ayat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh di kalangan orang-orang Yahudi ketika berlaku dan terjadinya peralihan kiblat, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan penentangan atau ketidaksukaan ahli kitab terhadap risalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga hinaan mereka, cercaan, penentangan, bukan saja karena keraguan yang memerlukan kepada penjelasan, bahkan ini juga merupakan keras kepala atau sikap keras kepala dan kesombongan yang ada pada diri mereka. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala tersebut memberikan keterangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu seolah-olah diselubungi kebimbangan disebabkan karena sikap jahat, demikian juga keras kepala orang Yahudi yang senantiasa meletakkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sasaran fitnah, sasaran cercaan, hinaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai hiburan dan sebagai bentuk rasa kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, al-munasabah telah kita jelaskan dengan sempurna. Selanjutnya at-tafsir wal bayan. Katsiran ma nara taradduda nazarika fi jihatis sama hinan ba'da hin mutashawwiqan lil wahyi mutalaffihan li tahwil al-qiblati ila al-ka'bati wadh-dhahiru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yas'al dhalik bal kana yantaziruhu faqat wa huwa fi hadha la yu'addu mu'aridan amra rabbih ta'ala lianna safa'a nafsihi yaj'aluhu yatatalla'u ila ma yadhunnuhu khairan wa yaqdiru fihi maslahah wa likaunika tatatalla'u ila at-tahwil linumakkinaka min istiqbalil qiblati tuhibbuha ghayra baitil maqdis لهدف سليم في نفسك هو أن يجتمع الناس على قبلة مخصوصة واحدة فتتجه قلوبهم ويتحقق من وراء ذلك خير عظيم فاصرف وجهك نحو أو تلقاء المسجد الحرام الذي هو محيط بالكعبة. Allah Subhanahu wa taala melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali memandang ke langit dari masa ke masa dalam keadaan mengimpikan, mengharapkan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan terjadinya peralihan kiblah ke arah Ka'bah. Yang jelas di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memohon perkara tersebut secara zahir, akan tetapi beliau hanya menyampaikan hasrat dan keinginan yang ada dalam hati beliau. Cuma baginda sallallahu alaihi wasallam menunggu-nunggu apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hal ini tidak dianggap sebagai penentangan terhadap
perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesucian jiwa yang beliau miliki mendorong baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tumpuan kepada sesuatu yang terbaik dan menilainya sebagai sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan pada umumnya. Maksudnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang mempunyai hati yang bersih, beliau yakin bahwa apapun yang menjadi keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan ketetapan arah kiblat pastilah merupakan ketetapan dan pentadbiran yang memang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan bagi umat manusia. Jadi beliau hanya mempunyai keinginan melintas dalam hati beliau. Wah, gimana ya kalau seandainya kiblat ini dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kayaknya, kata beliau, kayaknya lebih berdampak ya sangat positif terhadap perkembangan dakwah beliau. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi hasrat beliau tersebut. Oleh karena itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan agar terjadinya peralihan kiblat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapkan atau untuk mengarahkan ya kiblat dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke arah Ka'bah sesuai dengan apa yang diinginkan dan ya menjadi harapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dan berbanding lurus dengan nilai-nilai kemurnian yang diinginkan ya dan sesuai dengan kemaslahatan yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW terkait dengan perkembangan dakwah ya Islam yang beliau sedang lakoni. Dengan cara demikian suatu kebaikan yang besar akan terhasil. Oleh karena itu alihkanlah wajahmu wahai Nabi Muhammad ke arah yang ke arah atau kepada Masjidil Haram ya yang melindungi kota Ka'bah, ya, yang melindungi kotak Ka'bah itu. Maksudnya setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang menjadi hasrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peralihan kiblat dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui bahwa peralihan kiblat itu sangat memberikan dampak dan kesan yang cukup besar terhadap perkembangan dakwah Islamiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan atau mengizinkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melakukan salat ke arah atau berkiblatkan Ka'batul Musyarrafah sebagai gantian atau tukaran dari ya kiblat yang lama. Dan seperti yang dijelaskan pada riwayat sebelum ini bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat salat mengarah kiblat Baitul Maqdis kurang lebih selama 16 atau 17 bulan lamanya sebelum peralihan kiblat. Sebenarnya di sini banyak hikmah dan pengajaran yang boleh kita ambil, akan tetapi ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya semakin memberikan kefahaman kepada kita tentang isi kandungan Al-Qur'an dan semoga kita semakin semangat untuk memahami kitab suci kita ini sehingga ketika kita membacanya ya, kita mampu ya meresapi dan menyelami rahasia-rahasia dan makna yang ada di dalamnya dan menyebabkan kita semakin yakin dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Di sini masih kira-kira masih ada 6 atau 7 halaman, masih ada 7 halaman atau 7 muka surat ya, terkait dengan penafsiran 4 ayat yang telah kita bacakan tadi, akan tetapi ya, saya rasa ya, sudah mewakili lah secara ringkas sesuai dengan tema kajian kita, yaitu tafsir ringkas ya, insyaallah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.